Salam jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita akan ngobrol bersama tamu kita yang spesial, bersama saya, Lek Roni, host baru di Si Kanjeng. Oke sobat sedulur Si Kanjeng, kita akan mengobrol tentang hari raya yang sebentar lagi akan dirayakan oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita umat Buddha, yaitu benar hari raya Waisak. Dan bersama kita pada hari ini yaitu beliau pembimas Buddha, ganteng, muda, energik, apa namanya? Apa lagi Pak? Ya, bersama Bapak Karbono, SAG MPDB. Kita akan banyak ngobrol Pak Karbono tentang hari raya Waisak. Ya. Yang kemarin sebetulnya diperingatinya tanggal berapa Pak Karbono? Ini saya kemarin itu hari liburnya kok Sabtu 6 Mei ya kalau tidak salah. Tapi kok ada diundur apa memang itu seperti itu ya? Monggo nanti bisa dijelaskan Pak Karbono. Itu. Ini ya, sebenarnya Waisak itu memang di tanggal 4 Juni. Ya, karena kebiasaan dari tahun ke tahun, dari zaman dulu itu biasanya di Mei, maka ada pabrik-pabrik kalender yang mungkin salah nulis atau salah ngasih makna. Dan Waisak di 4 Juni ini sebenarnya bukan apa ya, sebuah kesepakatan dunia. Jadi untuk penetapan Waisak itu kan sebenarnya ada konsili, ada musyawarah di antara negara-negara yang banyak beragama Buddha, dan sepakatnya di tanggal 4 Juni itu. Makanya Waisaknya ada di 4 Juni. Berarti kalau di kami di Islam itu ada sidang isbatnya seperti itu. Jadi ada musyawarahnya untuk penentuan seperti itu juga. Iya, ya ada musyawarahnya, cuma di Indonesia kan nggak kita ngikut yang negara-negara yang Buddhisnya banyak. Oh gitu tuh. Jadi bukan karena itu diundur atau apa, emang tanggalnya itu, dan ini kan apa masuk tahun kabisat ya tahun ini ya. Gitu. Jadi Waisaknya emang purnamanya jatuhnya di tanggal 4 Juni. Karena Waisak itu juga bukan apa, asalnya juga dari ini kok, nama bulan, seperti nama bulan dalam penanggalan kalender Buddha. Itu ada salah satu bulan namanya bulan Waisak. Nah di situ tuh kebetulan kan ada 3 peristiwa penting berkaitan dengan kelahiran, pencapaian penerangan sempurna, dan wafatnya Sang Buddha, maka diperingati sebagai hari Waisak yang kebetulan tanggalnya sama. Tapi Islam di Nabi Muhammad SAW juga lahir dan wafatnya hari yang sama ya? Iya. 12 Rabiul Awal atau iya kalau nggak salah itu. Di Buddha di hari Senin. Kalau di Buddha di bulan Purnama, di bulan Waisak, maka diperingati sebagai hari raya Waisak. Oh gitu ya. Kita perkenalkan untuk Bapak Karbono, ini adalah beliau seorang pembimas Buddha di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang membidangi tentang agama Buddha ya, tentu saja seperti itu. Sebetulnya kita sama Pak, umurnya paling yuk cedak lah wis. Beliau senior saya. Kebetulan ini saya dapat bocoran itu tanggal lahir dan bulan lahirnya itu bulan Mei. Jadi mungkin sama dengan bulan kelahirannya Sang Buddha ini. Tahun kemarin yang pas Mas. Jadi Waisaknya tanggal 16 Mei. Jadi pas Waisak pas saya ulang. Seperti itu. Iya mantap. Jadi saya agak hemat itu karena nggak ada yang minta traktiran.
Siap. Nah, kalau saya kelahirannya bulan Desember, jadi kita tahunnya sama untuk kelahiran. Kalau saya di Desember, jadi kalau Desember itu Pak Karbono banyak diskon biasanya seperti ini. Jadi ini rupa-rupa diskon aja seperti ini. Oke, jadi kalau di Buddha juga ada bulan-bulan yang ini ya namanya sendiri-sendiri. Tadi kalau di Islam ada Muharram, ada Ramadan dan sebagainya. Dan itu setiap kita memperingati Waisak itu adalah setiap bulan purnama. Berarti tanggal 15 di bulan purnama, di bulan Waisak. Kemudian kalau bulannya itu sendiri pasti ditempatkan, kalau tidak di bulan Mei berarti di bulan Juni seperti itu. Oke. Dan sekarang ini yang kami tanyakan, apa ini keistimewaan dari Waisak itu sendiri? Menurut Pak Karbono. Ya itu tadi yang saya bilang. Jadi Waisak itu memperingati 3 peristiwa penting di dalam agama Buddha, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha. Kemudian Siddhartha itu mencapai penerangan sempurna atau dia menjadi seorang Buddha, dan Mahaparinibbana atau wafatnya Sang Buddha di hari yang sama. Berarti bisa dikatakan Trisuci Waisak. Makanya dikatakan Trisuci Waisak. Trisuci Waisak itu memperingati 3 peristiwa yang kami anggap penting. Dan setiap kali Waisak itu ada satu kegiatan dari umat Buddha. Ini Pak, jalan itu ya. Jalan apa kalau dalam istilahnya? Proses tudong Waisak. ya? Enggak, Beda lagi. Kalau di Indonesia kan itu pasti ada prosesi Waisak yang kita berjalan dari dari Candi Mendut, Candi Pawon, dan ke Candi Borobudur. Itu prosesi Waisak. Dan itu hanya ada di Indonesia sebenarnya. Indonesia itu umat Buddhanya nggak banyak ya, hanya 0,7% dari populasi penduduk Indonesia. Tetapi kita mempunyai tradisi yang unik ketika Waisak. Jadi Waisak itu di negara-negara lain, di Thailand, di Sri Lanka, di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha di sana, bahkan di China, itu tidak ada tradisi yang kumpul bareng-bareng. Jadi kalau Waisak ya sudah sembahyang di wiharanya masing-masing, nggak ada open house, ya biasa-biasa saja. Hanya di Indonesia ini tradisi yang ketika Waisak itu kebanyakan umat Buddha itu ngumpul di Borobudur. Ngumpul di Borobudur, melaksanakan prosesi Waisak di Borobudur. Ya kayak ada pesta lah gitu di Borobudur gitu. Karena bersukaria. Ya, dan emang tradisi di Indonesia aja ya, ketika hari raya itu kayaknya wah itu kayak festival. Iya Bapak kita. Iya. Kalau di kami di umat Muslim kan setiap ada hari raya Idul Fitri khususnya, yaitu pasti ada kegiatan mudik dulu, kemudian nanti hari raya Idul Fitri, dan setelah hari raya Idul Fitri pasti ada acara halal bihalal, ini itulah kegembiraan. Ya. Dan itu ya ada di Indonesia. Dan kalau menurut saya itu tradisi, Mas. Apa silaturahmi, anjang sana, open house atau apapun namanya, itu tradisi di Indonesia. Dan itu menjadi budaya. Ya, dan di Buddha pun iya. Jadi ketika Waisak ini ya ada tradisi orang-orang pada saling kunjung, saling ke rumah, dan kebanyakan mereka ya masak, bikin kue. Jadi kalau di kami di Buddha, di keluarga saya, ya lebarannya 2 kali. Ketika Idul Fitri kami lebaran, ya kita ada bikin makan, orang-orang juga pada datang karena memang ya justru keluarga saya kan ya multi agama kan, jadi banyak saudara-saudara saya yang Muslim ya. Ketika Idul Fitri pada datang, ini Waisak juga pada datang lagi. Jadi boleh berarti saya. Nah kalau saya malah 3 kali karena iya, karena istri saya kebetulan melek juga, kita open house juga. Potong campomeng terus ada. Mantap. Berarti ini Waisak saya harus ada agenda ini nanti berkunjung ke tempatnya Pak Karbono ya. Oke, kalau itu ya Pak, itu kemarin kan rame itu, apa itu tudong yang dilakukan oleh Pak? Ya ini tudong sih sekarang udah sampai di Jawa Tengah ya, hari ini masuk ke kota
tanggal 25 itu Pekalongan, dan nanti malam rencana nginep di Pondok Pesantrennya Habib Lutfi ya. Itu benar-benar jalan. Jalan dari Thailand itu. Dari Thailand sampai Indonesia. Tapi nggak semuanya jalan ya. Jadi dari Thailand itu dari itu jalan melewati Malaysia itu masih jalan terus. Nyebrang ke Singapura nggak mungkin jalan lewat laut kan, dia naik kapal. Kemudian dari Singapura ke Batam. Kemudian karena Sumatera itu menurut kami itu berisiko. Karena memang di Indonesia juga tidak mayoritas, tidak banyak umatnya, jadi dia langsung terbang Jakarta, dari Jakarta jalan kaki ke Borobudur. Itu 2000, sekitar 2.500 km, jadi sehari itu mereka harus menempuh jarak sekitar 50 kilo sehari, dan tiap hari, lumayan itu. 50, saya juga nggak bisa ngebayangin karena kemarin saya juga ikut ketika peserta tudong itu masuk ke Jawa Tengah. Saya sempat menerima estafet dari Pengimas Jawa Barat, diserahkan ke Pengimas Jawa Tengah untuk mengawal tudong. Jadi saat ini saya masih komunikasi terus, dan saya berterima kasih dengan saudara-saudara saya umat Islam, umat Kristiani yang mereka semua menyambut dengan baik, membantu kami, terutama itu Banser dan kan Kemenak di kota-kota kabupaten dan kota di Jawa Tengah ini kan saya mintain bantuan, tolong dikawal ya. Kemarin sempat mampir di Kan Kemenak Brebes, Pak Jadin itu kan disambut sama beliaunya, dan dikawal penuh Banser. Kemarin apa tuh yang kalau di Jawa Barat tuh macan Siliwangi atau apa itu ya? Iya, organisasi masanya ya. Itu jadi dikawal penuh. Semua antusias, semua menyambut kegiatan tudong ini. Ya. Itulah keberagaman ya. Betul, di Indonesia. Ini apa ya? Yang terjadi ya di Indonesia, dan ini pertama kali. Tudong itu yang saya tahu sudah dipersiapkan tahun 2018, kebetulan setelah mau pelaksanaan itu pandemi, jadi tidak bisa dilaksanakan. Dan hanya di Indonesia pelayanan kepada para biku itu luar biasa sebenarnya. Di Thailand tuh biasa-biasa aja karena memang kebiasaan tudong itu di sana udah biasa. Jadi tudong itu adalah kebiasaan biku hutan, biku-biku yang tinggal di hutan. Ketika dia mempunyai misi untuk kemana atau misi untuk menuju suatu tempat, dia akan jalan kaki. Dan saat ini mereka mempunyai misi untuk datang ke Borobudur. Makanya mereka jalan kaki dari Thailand ke Borobudur. Pulangnya nggak jalan kaki sih, pesawat. Iya. Nah, di Thailand itu mereka tidurnya kan di hutan-hutan, Pak. Mereka pasang tenda di pinggir kuburan, di itu. Di Indonesia aja antusiasnya dikasih fasilitasnya yang sangat baik. Itulah indahnya Indonesia. Jadi AC lah tempatnya, bisa di gedung lah. Penghormatan yang luar biasa. Terus sambutan warga mas luar biasa. Jadi ketika bantai-bantai atau biku itu jalan kan banyak tuh orang-orang yang pakai jilbab yang ngasih minum, ngasih itu di pinggir jalan gitu. Kebersamaannya dapet di Indonesia. Kalau kami minoritas, jadi kami merasa kami itu diterima baik di sini. Dan itu kesan yang luar biasa yang bakal dibawa oleh para biku itu ke negaranya. Dan itu kebanyakan pesertanya dari Thailand. Ada Malaysia, ada Indonesia, ada juga. Ada satu Indonesia. Gitu. Itu tadi Pak Karbono menyebut ada biku, kemudian ada bante. Itu apakah sama antara keduanya, antara bante dengan biku, atau mungkin ada tingkatan-tingkatannya tersendiri? Itu hanya penyebutan ya. Kalau menurut saya itu hanya penyebutan. Cuman kalau secara harfiah, secara arti, biku itu adalah orang-orang yang bertekad menjalankan peraturan patimokkha atau peraturan pabajita atau peraturan pertapa.
Jadi dia tidak makan setelah jam 12 siang, dia tidak tidur di tempat yang tinggi, dia tidak menikah, dia tidak ya seperti kita umat berumah tangga. Itu biku. Biku adalah orang yang bertekad melaksanakan Patimokkha-sila atau 227 peraturan. Sedangkan Bante itu secara harfiah artinya guru. Guru. Jadi dia adalah orang yang mengajarkan dharma kepada umat Buddha, makanya disebut sebagai guru dalam bahasa Palinya. Jadi kalau Bante itu bisa bolehlah menikah gitu? Enggak. Oh tetap nggak boleh Ya, ya? sama istilah sebutan. Oh cuma istilah sebutannya saja. Oh, sama. Jadi ketika menyebut biku itu sering disebut dengan nama atau istilah Bante. Tapi kalau yang umat seperti umumnya itu biasanya nggak bisa, nggak boleh disebut Bante. Nggak boleh. Boleh. Jadi itu khusus. Khusus. Dan untuk menjadi seorang biku atau Bante itu apakah harus dari kecil? Enggak. Itu kan kapan niatnya saja. Jadi misalnya sudah pernah menikah, kemudian jadi duda misalnya. Enggak jadi duda, masih menikah juga jadi Bante boleh ketika diizinkan oleh anak istrinya. Berarti harus berpisah. Ya ketika sudah jadi Bante ya berpisah. Kan Bante tidak boleh melakukan hubungan suami istri lagi. Jadi ya berpisah. Ada pokoknya yang sudah menikah terus istrinya mengizinkan, anak-anaknya mengizinkan, dia jadi biku. Dan umurnya juga nggak harus dari kecil. Ada yang jadi biku umur 90 tahun ada. Sudah 90 tahun ada. Bante ya. Batu dari Purworejo. Tapi udah meninggal sekarang. Umur 90 jadi baru jadi. Dan itu ada pendidikannya juga untuk menjadi seorang. Ada, tadi ada tingkatan juga ya. Jadi pertama masuk itu nggak langsung biku, jadi dia masuk ke samanera dulu atau tahap latihan. Jadi tidak langsung menjalankan 227 sila atau peraturan, dia pertama menjalankan 10 sila dulu. Nah, ketika sudah dianggap mampu baru bisa diangkat menjadi biku. Biasanya prosesnya ya tergantung ya, ada yang paling cepat 2 hari udah langsung ke biku, ada yang sampai 2 tahun baru bisa jadi biku gitu. Dan yang mengesahkan untuk menjadi seorang biku itu adalah gurunya yang lebih senior. Tapi Tapi kalau yang bukan biku atau bukan Bante itu boleh menikah, boleh punya istri 2 enggak? Boleh poligami enggak itu kira-kira? Kalau di pandangan umat Buddha gimana? Iya. Gimana ya? Reskan ya kayaknya. Enggak. Oh enggak. Jadi satu inti di agama Buddha itu adalah kita dianjurkan untuk berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Serta yang ketiga mensucikan hati dan pikiran dengan cara kebaktian dan meditasi. Intinya itu. Ketika kita mau mempunyai istri lebih dari 1, boleh apa enggak? Tidak ada tersurat ataupun tersirat, tidak tersurat lah dalam kitab suci agama Buddha untuk beristri lebih dari 1. Tidak ada aturan bahwa orang Buddha harus beristri 1, nggak ada aturan. Tetapi kan kita harus mencontoh sosok atau Buddha sendiri. Buddha punya istri cuma 1. Punya istri ya saudara, putri ya saudara itu istrinya. Sebelum dia menjadi Buddha kan dia punya istri, punya anak 1 juga. Jadi sang Buddha aja punya istri 1. Ketika beliaunya menjadi waktu masih jadi berumah tangga ya, masih jadi abdi asa. Tapi ketika ketika harus memiliki istri 2 ya saya rasa tidak ada salahnya. Ketika sepanjang tidak perbuatan baik itu menurut saya adalah perbuatan yang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Perbuatan jahat adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri dan atau orang lain. Ketika menikah lebih dari 1 atau punya istri 2 umpamanya, istri pertamanya setuju, anak-anaknya setuju, dianya mampu, yang calon istrinya mau,
clear kan, nggak ada yang dirugikan. Sepakat, ya. Nggak ada yang dirugikan kan, nggak ada yang disakiti, nggak ada yang apa yang dirugikan intinya. Iya. Ya oke, clear. Karena banyak raja-raja di Thailand atau raja-raja yang beragama Buddha kan istrinya lebih dari satu juga. Iya, Ya kan? iya. Jadi tidak ada aturan harus beristri satu, Iya. nggak ada aturan boleh beristri 4. Gitu. Nggak ada aturan. Tapi kalau Pak Karbono sendiri paling terganjal karena aturan itu ya. Karena PNS kan dia. Wong istri satu aja sudah cukup. Oh, ngapain iya. satu ya. Siap sepakat itu ya. Karena punya istri itu boros. benar. Tapi itu pilihan sih. Iya. Cuman kalau di Muslim kan harus ya, menikah itu kewajiban. Menikah kewajiban. Sebenarnya sunnah juga. Oh, sunnah. Sunnah itu artinya dilakukan. Boleh Makanya dilakukan. an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnah. Oh, sunnah. Iya. Berarti ibadah ya. Jadi begini, nikah itu hukumnya asalnya adalah sunnah. Berarti Orang wajib. tidak menikah pun boleh, Boleh ya. boleh saja. Tetapi an nikah sunnati, faman rohiba an sunnati falaisa minni. Artinya kalau tidak menyukai sunnahnya Nabi Rasulullah SAW, maka dia bukan termasuk umatku atau golongan. Berarti wajib tuh. Bisa diambil jalan tengahnya, artinya begini. Kalau sunnah itu boleh dilaksanakan, kan boleh tidak. Dalam kita kunci di hukumnya ini. Oke. Tetapi yang menjadi wajib ini adalah ketika orang itu sudah menikah, bagaimana mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bertanggung jawab. Ini adalah wajib hukumnya. Jadi nikah itu wajib atau sunnah? Nanti biar yang menjawab ya. Silahkan komen. Para ustadz, para kiai komen di bawah ini. Saya mau tahu itu. Biar nanti yang komen ya nanti secara hukumnya. Kalau di Buddha kan pilihan. 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 Kalau mau menikah ya boleh, kalau tidak juga boleh. Ya suka-suka aja. Enaknya yang mana? Bisa diceritakan sedikit tentang profil Buddha ini atau kisah hidupnya, singkat saja. Jadi kalau kita bilang kisah hidup Sang Buddha itu kan udah lama banget ya, 2500 tahun yang lalu lebih. Ya kan, dan pada waktu itu juga belum ada tulisan, belum ada rekaman, ya kan? Ya, Kertas sebelum Masehi, belum Masehi, belum ada kertas. Jadi kisah Buddha itu diceritakan oleh murid-muridnya secara turun-temurun selama sekitar berapa ya, hampir 500 tahun baru ditulis. Jadi ketika Buddha itu kecilnya dia adalah seorang putra raja Suddhodana. Putra raja. Iya, putra raja. Putra raja ya, di kapital Kastu kerajaannya. Ketika lahir itu, kalau di India zaman dulu kan ada tradisi ketika anak raja lahir atau siapapun lahir biasanya mengundang seorang pertapa atau orang-orang yang dianggap suci untuk memberikan ramalan besok tuannya mau jadi apa atau besarnya mau jadi apa. Kebetulan Buddha Gautama atau Siddhartha itu diramal menjadi dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama adalah dia menjadi seorang raja besar atau seorang cakrawati. Dan ramalan yang kedua, dia akan menjadi seorang Buddha atau seorang pertapa, masyhur gitu. Raja Suddhodana atau orang tuanya tentu berkeinginan anaknya itu menjadi seorang raja yang besar gitu kan. Karena harus Bapaknya raja, anaknya harus otomatis jadi raja. Jadi sewaktu kecil itu Sudah digadang-gadang. ya sudah digadang-gadang dan sudah diarahkan. Kalau kita punya anak kan pasti diarahkan ke depannya mau jadiin apa.
Oh Ya, iya. Iya. saya juga punya anak. Hmm. Saya sudah arahkan anak yang pertama ini kita program besok jadinya ini, anak yang kedua dari segi mainannya juga kita sudah sudah set ya kan. Dan anak-anak itu sudah kita set, mudah-mudahan ya jadi hobi, jadi kebiasaan dan dia jadi suka. Siddhartha pun juga gitu, bapaknya atau Raja Suddhodana itu memberikan pendidikan tentang pengelola kerajaan, kemudian dia juga diberikan kemewahan duniawi biar dia tidak keluar, karena pertapa yang meramalkan itu Siddhartha itu akan menjadi menjadi seorang pertapa. Dia akan keluar dari istana apabila melihat 4 hal. Yang pertama adalah dia melihat orang tua renta. Yang kedua dia melihat orang sakit. Yang ketiga dia melihat orang meninggal dunia. Dan yang keempat dia melihat pertapa. Nah itu yang oleh Raja Suddhodana dihindari, jangan sampai Sang Buddha melihat itu, maka dia dibangunkan sebuah istana yang megah dengan pegawai yang semuanya muda-muda, nggak boleh ada orang tua. Dan dikurung di sini. Dia dibikinin 3 istana, yaitu istana musim panas, musim dingin, dan musim semi. Jadi ketika musim panas Semua fasilitas. biar jadi raja itulah. Tapi suatu ketika itu Siddhartha pengen jalan-jalan keluar, dan saya nggak tahu itu udah karmanya atau udah jalannya. Pas ketika jalan keluar itu Siddhartha melihat ada orang tua, ketika dia melihat orang sakit, orang meninggal, dan terakhir melihat pertapa dalam 1 hari itu. Dari situlah pada waktu itu udah menikah, udah punya anak 1. Ketika keluar itu umur 29 tahun. Dari situ dia sadar bahwa dunia ini banyak penderitaan, dunia ini ada penderitaan. Terus dia berpikir bagaimana untuk Lepas dari mengatasi penderitaan itu. Makanya dia keluar dan bertapa. Karena di India itu ada zaman waktu itu ya, itu kan ada pertapaan yang ekstrim ya, dia tidak makan berkali-kali, tidak atau menahan nafas dan sebagainya. Itu dia jalankan oleh Siddhartha selama 6 tahun, tinggal di hutan dengan jalan pertapa sampai kurus gitu, sampai hampir meninggal juga. Dan selama 6 tahun itu Sang Buddha menyadari bahwa tidak ada manfaatnya dengan pertapaan secara ekstrim. Makanya ketika itu dia mulai makan, walaupun makan sehari 2 kali, yang masih dijalankan oleh para biku sampai sekarang. Para biku kan makan sehari 2 kali, hanya pagi dan siang. Setelah itu puasa sampai pagi lagi. Gitu. Nah, Menunya diatur juga. menunya tergantung aliran. Oh gitu. Ya. Sebenarnya ketika zaman Sang Buddha juga tidak diatur, Mas. Karena seorang pertapa zaman waktu itu dia makan dari hasil pemberian. Jadi ketika pagi dia bawa patah, bawa bowl, bawa kayak kaleng gitu kan. Dia keliling, ada yang ngasih nasi yang dimakan nasi, yang ngasih pisang ya. Apapun yang dikasih oleh umat itu yang dimakan. Ada yang ngasih daging yang dimakan. Jadi rezekinya hari itu ya seperti itu Ya. Itu dapatnya itu. Ya, ketika Nerimo yang pantun. nah, Iya. ketika sudah menyadari bahwa pertapaan ekstrim itu tidak ada gunanya, dia mulai pertapaan yang moderat, yang tengah-tengah lah. Mengubah hawa nafsu ya tidak, ekstrim ya tidak. Dia mulai makan dari pagi dan siang, kemudian dia bertapa. Disitulah dia mendapatkan hasil, disitulah dia mencapai penerangan, disitu dia menjadi Buddha. Yang diperingati jadi hari Waisak itu pada usia beliau 35 tahun. 35 tahun beliau. Ya, kemudian mengajar sampai umur 80 dan itu sang raja atau ayahnya tadi mengizinkan. Ya semacam Sang Buddha itu kabur
Oh gitu. Dari Kalau Islam ceritanya kabur ya, Iya. malam-malam dia pergi naik kudanya sama aku. Meninggalkan semua kemewahan. Kemewahan. Ya ketika sudah jadi Buddha ya, sang Buddha pulang ngobrol sama bapaknya ya. Jadi ya ketika sudah menjadi Buddha ya itu sesuai dengan ramalan dan melihat apa ya karismanya, melihat penampilannya ya Raja Sudirman jadi mengikuti. Asik ya kita bicara seperti ini. Dan ini jadi pengalaman saya. Terus terang ini pengalaman saya belum begitu mengenal bagaimana agama Buddha. Oh, agama Buddha itu simpel, Mas. Gitu. Simpel, sesimpel-simpelnya agama itu Buddha. Intinya agama Buddha itu kalau kita tarik ya, kitab suci agama Buddha itu banyak banget. Banyak banget. Itu Ada aliran-aliran juga. ya aliran-aliran itu banyak juga. Pasti Tapi ada di sana. yang jelas kitab suci agama Buddha namanya Tripitaka itu, Iya. Tri itu 3, Pitaka keranjang. Jadi Tripitaka itu ada 3 keranjang. Kalau dicetak dalam buku atau di kertas itu sekitar 25 buku tebel-tebel. Di Indonesia tidak semua orang mempunyai Tripitaka, hanya sedikit orang yang mempunyai Tripitaka lengkap, versi lengkap ya. Yang ada itu adalah di Museum Al-Quran Taman Mini Indonesia Indah. Ada orang saya yang naruh. Oh gitu. Oh iya, kamu dulu pernah di Jakarta ya? Iya. Tempat tinggalnya masih di Jakarta. Habis ini. Iya. Itu di sana versi lengkap loh, Mas. Versi dalam bahasa Pali, versi dalam bahasa Inggris, versi dalam bahasa Indonesia. Saya yang naruh di sana itu dapat bantuan dari luar negeri juga. Berarti kemurnian ajarannya masih tetap terjaga. Nah, dari sekian banyak buku atau kitab suci yang ditulis itu, intinya sebenarnya cuma 3. 1, janganlah berbuat jahat. 2, perbanyak berbuat kebaikan. 3, sucikan hati dan pikiran. Intinya itu, simpel kan? Jangan berbuat jahat. Perbuatan jahat itu adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Perbuatan yang dilakukan melalui panca indera, melalui mulut, melalui mata, melalui telinga, atau perbuatan yang ya mata pencaharian kita juga mesti benar, tidak merugikan orang lain. Perbuatan jahat juga tidak boleh dilakukan. Ya, kalau pun dilakukan juga silakan, cuman resiko ditanggung sendiri, gitu kan. Simple banget. Kalau untuk menjalani seperti ketika orang kan pasti ada perbuatan salah atau khilaf dan sebagainya. Bagaimana pertobatan cara Nggak ada khususnya? Nggak ada istilah dengan umpamanya saya habis membunuh orang ledes gitu kan. Kemudian saya melakukan ritual apapun itu, umpamanya saya kungkum kayak atau saya tidak makan 40 hari umpamanya, itu nggak ada aturan itu. Kalau kita berbuat salah ya kita pasti akan mendapatkan resiko dari perbuatan itu. Kalau saya mencuri suatu saat makan kehilangan. Bagaimana untuk mensiasati sebenarnya karma buruk yang akan berbuat, kita itu harus berbuat baik lebih banyak. Jadi gini, saya ibaratkan ya, umpamanya saya itu ngambil uangnya sampean 50 perak. Berarti suatu saat saya akan kehilangan 50 perak. Tapi saat itu saya dana 5 juta. Jadi ketika saya hilang 50 perak, nanti saya dapat 5 juta. Hilang 50 perak kan nggak terasa. Ya, jadi mesti ditumpuk dengan perbuatan baik yang banyak, maka perbuatan jahat itu walau ketika berbuah ketumpuk dengan perbuatan baik yang banyak akan tidak terasa. Sepakat, cocok gitu. Ya. Jadi iringilah kalau ada perbuatan buruk itu harus segera perbuatan baik. Betul. Jadi ibaratnya nggak ada ampun. Jadi, Kalau konsep ini antara surga dan neraka, ini kalau menurut umat kita gimana? surga dan neraka. Surga dan neraka. Surga di agama Buddha sekarang udah buka, neraka di agama Buddha sekarang udah buka. Oh gitu. Udah buka. Sayangnya saya belum nengok ke sana. Oh gitu.
Iya. Tapi ada orang-orang yang udah nengok ke sana. Gitu. Ada. Sang Buddha pun nengok. Jadi dia ngecek surga itu seperti apa dan neraka itu seperti apa. Pas waktu beliau Masih hidup, dia ada ngecek. Jadi sekarang surga udah ada, udah buka. Bentar, jadi minumnya Oh, iya. datang ini. Ya, enggak apa-apa. Monggo ini Mbak Dian ini. Ya, sekalian dipromosikan ini Mbak. Single. Ini nggak ada labelnya ya? Negara ya, negara ya. Jadi Ditutup. ketika ada itu kan ada promosi. Nanti ini pihaknya harus bayar ke kita ini. PNBP. Mungkin Makasih Mbak Dian. Iya. Mudah-mudahan segera dapat itu. Kalau podcast kita ini banyak yang like, banyak yang subscribe, pasti nanti banyak iklan. Oh, memang ya, Iya. boleh lah diatur iklan, jadi Iya. ada pemasukan untuk negara. Karena masuknya kan ke PNBP. Ini beneran apa properti, Mbak? Ya kita minum aja dulu. Iya. Support kopi nih. Gitu ya. Iya. Boleh. Ngopi itu kalau orang Jawa mengatakan Apa? ngosong ke pikiran. Oh ya. Ya. Mula kopi niku ada gula. Gula itu berasal dari tebu. Nek wong Jawa ngarani tebu ki anteping kalbu. Gula ki gulane rasa. Rasa iki gegulan. Piye carane? Mula terus diadani jenenge cangkir. Cangkir apa? Cangkir nyancang pikir. Berarti nek ngopi ning cangkir itu ngadem dipikir. Ngadem pikir. Seperti itu. Dan kita biar adem ini Pak, karena gosok. Dan kita biar adem antara umat Islam, umat Muslim dengan umat Buddha, kita adalah satu Ya, dalam bineka betul, itu wajib kan itu apa ya hal yang harus kita gaungkan tentang kerukunan. Sebenarnya ketika kita di umat Buddha ya nggak mungkin apa ya, ya kita tahu diri lah kita minoritas. Satu itu, dan yang kedua di Buddha itu tidak ada hukum bagi kita untuk menarik-narik orang lain menjadi beragama. Tidak tersurat dan tidak tersirat sama sekali. Misalnya kita punya anak, apakah anak itu harus sama? Misalnya tanggungan Ya, nah, punya anak, apakah anaknya harus ikut? Tidak. Di dalam kitab suci nggak tertulis. Tapi yang saya pahami, ketika saya akan berbuat baik adalah membahagiakan orang lain. Ya. Salah satu contoh nih, kakek nenek saya beragama Buddha, ibu bapak saya beragama Buddha, adik-adik saya beragama Buddha, ibu bapak saya beragama Buddha. Kemudian ketika saya pindah agama, secara langsung maupun tidak langsung pasti menyakiti perasaan mereka, dan itu karma buruk bagi saya. Jadi ketika umpamanya anak saya akan pindah agama, otomatis ya itu kan dia lumayan apa ya menyakiti perasaan kami sebagai orang tua. Nah itu karma buruk. Nah, jadi kalau secara aturan tidak ada, cuma ketika kita kait-kaitkan ya, ketika kita ingin membahagiakan orang yang kita sayangi ya, kita harus mengikuti apa yang dia katakan. Dan itu ini sudah menjadi apa ya kebiasaan apa tren ya. Ketika orang tua itu pasti akan nge-frame anaknya untuk beragama sesuai dengan agama orang tuanya. Itu udah kebiasaannya. Ketika jenengan Muslim punya anak, pasti dari kecil sudah diajak ke masjid, sudah diajak ke apa ngaji dan sebagainya. Kami pun juga sudah kita persiapkan. Ya,
kami pun di Buddha juga ketika anak-anak saya juga saya udah family itu kan setiap saya ajak ke wihara, saya ajak ketemu rohaniawan agama Buddha gitu. Walaupun tidak ada aturan bahwa ketika bapaknya Buddha anaknya harus Buddha, ketika tidak Buddha berarti bapaknya itu melakukan kesalahan karma buruk, enggak. Cuman ya karma buruknya ya anaknya menyakiti orang tuanya, perasaan orang tuanya, dan itu akan berbuat pada dirinya nantinya. Itu aja. Dan menjadi kewajiban orang tua pastinya untuk mendidik anak itu sesuai dengan agama orang tua. Ya itu, Seperti itu. ya itu kewajiban bukan kewajiban ya, tapi udah jadi kebiasaan. Iya, jujur. Iya, sesuatu beragama sesuatu ya anak kita. Jadi nggak ada aturannya. Dan satu hal di Buddha itu nggak ada karma baik ketika saya umpamanya sama Muslim, ayo beragama Buddha ajak jadi orang Buddha. Terus saya dapat separuh pahalanya sampean atau karma baiknya sampean nggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Jadi nggak ada. karena keikhlasan dari orang tersebut. Ya. Saya nggak punya kewajiban untuk mencari umat. Saya pembimbing di sini, saya nggak punya kewajiban untuk mencari umat. Saya sebagai orang Buddha juga tidak punya kewajiban untuk mencari umat. Para biku-biku itu juga tidak punya kewajiban dan tidak untuk mencari umat. Jadi hanya mengajarkan dharma, mengajarkan kebaikan. Ya, mengajarkan kebaikan ini lebih baik. Dan kepada siapa saja. Ya. Tidak membedakan itu agama apa. Ya. Tapi berbuat baik, berbuat karma baik itu adalah sesuatu yang Dan surganya umat Buddha itu bisa dimasuki oleh siapapun. seperti itu. Ya, umat manapun masuk surganya yang diajarkan Buddha itu bisa. Jadi mungkin ada yang tersesat gitu, wah ayo sini masuk sini aja gitu. Bahkan ditolak loh. Oh gitu ya. Ada yang diterima juga ya. Enggak, apa ya? Iya. Jadi gini, ketika orang mau masuk agama Buddha itu harus ada apa ya? Benar-benar niat dan persetujuan dari keluarga loh. Oh gitu. Harus mau apa? Jadi riwayat zaman dulu ketika Buddha ada seorang murid dari sekte lain atau aliran lain atau mungkin ya kalau sekarang dikatakan agama lain lah. Nah dia itu disuruh oleh gurunya untuk berdebat dengan Sang Buddha. Nah ketika sudah berdebat dan dia mengakui bahwa atau mengakui kebenaran ajaran Buddha itu dan dia ingin menjadi murid Sang Buddha. Sang Buddhanya tidak langsung menyetujui ya langsung enggak. Tapi dia suruh memikirkan kembali, dia suruh balik kepada gurunya, suruh konsultasi kepada gurunya. Kalau sudah baru balik ke situ. Jadi enggak langsung mempromosi atau kayak MLM gitu. Jadi kalau kita bicara agama itu kan nek wong Jawa ngarani agama. Berasal dari kata agama itu pakailah. Artinya orang memakai ya harus dari benar-benar hati nurani yang memakai itu sendiri. Oke, Pak Karbono, obrolan kita menarik sekali pada kesempatan pagi ini. Namun karena terbatas waktu dan kita harus berganti acara ya mungkin Pak Karbono ini kan sangat sibuk sekali. Oleh karena itu dari obrolan yang telah kita bincangkan pada pagi hari ini silakan untuk diberikan closing statement terutama untuk sahabat-sahabat kita yang ada di podcast Sedulur Majeng atau Si Kanjeng. Monggo. Provinsi Jawa Tengah yang pertama mengucapkan terima kasih atas bincang-bincang ini dan pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat Waisak kepada seluruh umat Buddha di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Semoga Waisak tahun ini membawa kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semua. Terima kasih. Oke, Bapak Karbono, terima kasih atas waktunya. Sedulur Majeng di channel Si Kanjeng. Demikian tadi obrolan kita tentang Hari Raya Waisak yang akan diperingati oleh saudara-saudara kita, khususnya umat
Buddha. Dan sekali lagi kami dari podcast Si Kancing kepada yang merayakan ibadah Waisak, saudara-saudara kami umat Buddha, kami mengucapkan selamat Hari Raya Trisuci Waisak. Dan sekali lagi untuk sahabat-sahabat sedulur Majeng, silakan untuk like, komen, subscribe channel kita. Silahkan apabila ada komen-komen di komen di sini bersama saya, host yang baru di podcast Si Kancing, yaitu Le Roni. Ya, Le Roni. Namanya di atas atau di bawah nanti biar tim yang memberikan. Dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, santi, santi, om, sadu, 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 salam kebajikan. Yuk, yes.